kaget dulu karena mereka masuk ke rumah tahanan Kebonwaru, Bandung untuk membagikan sejumlah gitar kepada warga binaan di rumah tahanan tersebut. Untuk mengetahui apa yang terjadi waktu itu, ada baiknya kita simak liputan berikut ini. Beberapa waktu lalu, tepatnya tanggal 17 Juli 2012, Rolling Stone melalui gerakan 1000 gitar untuk anak Indonesia menyerahkan 20 gitar di rumah tahanan Kebonwaru, Bandung. Jadi kalau hari ini kami berbagi gitar, itu hanya sebuah simbol. Melalui musik, kita tetap punya motivasi tinggi untuk hidup dengan lebih baik. Beberapa musisi ikut terlibat dalam kegiatan tersebut, termasuk diantaranya adalah Nazri Firhan atau Ariel, yang saat itu masih berstatus tahanan. Melalui gitar yang diberikan, dapat menjadi inspirasi bagi semua pihak, sesuai dengan moto yang diangkat. Satu gitar, 1000 nada, sejuta harapan. Itu tadi sekilas cuplikan apa yang terjadi di rumah tahanan Kebonwaru, Bandung. Tapi untuk mengetahui persisnya apa yang terjadi hari itu, mari kita sambut Ariel. Oke, thank you Ria. Silakan duduk. Usut punya usut, ternyata kedatangan sejumlah gitaris ke rutan Kebonwaru waktu itu untuk menyerahkan gitar gara-gara Ariel ya. Coba cerita apa yang terjadi sebenarnya? Ya, jadi waktu itu memang saya lagi proses asimilasi kan. Asimilasi, jadi kita sempat berkomunikasi sama Adip gitu, dan Pemret Rolling Stone ya? Iya betul. Pada saat di Bimker gitu, di tempat bimbingan kegiatan rutan, kita lagi ngumpul bareng, biasa suka main gitar-gitaran segala macam, terus saya rekam, terus saya kasih lihat sama Adip gitu. Jadi Adip sempat lihat. Nah, setelah ngeliat itu dia sangat tertarik untuk memberi gitar di Kebonwaru gitu. Apakah memang sebenarnya di dalam situ banyak kegiatan bermusik? Sebenarnya banyak, tapi random ya. Jadi pada saat itu belum ada memang tempat yang khusus mereka bisa belajar apa dan segala macam gitu. Jadi sporadis saja di situ ya. Betul. Ketika seorang Ariel ditempatkan di sana, bagaimana reaksi warga binaan yang lain? Sejauh yang saya ingat sih semuanya baik-baik aja gitu. Sering main musik bersama dengan teman-teman di sana? Pada awal-awal mungkin belum ya. Jadi setelah sidang selesai dan segala macam mulai kurang banyak kegiatan, akhirnya cari kegiatan sendiri. Udah mulai kenal segala sama 1-2, akhirnya baru kita sering kalau ngumpul di Bimker main musik bareng-bareng. Ariel, apakah selama masa tahanan itu sempat bermain musik di dalam nggak? Iseng-iseng sih ada, tapi nggak terlalu ini. Jadi pas selama di dalam malah saya coba cari kegiatan lain sebenarnya gitu. Artinya selama masa tahanan nggak produktif, tidak mencipta lagu? Cuman 1-2, cuman 2. Lagu apa yang diciptakan di dalam? Ada satu lagu Dara judulnya, sama satu lagi Terbangun Sendiri. Idenya dari mana itu? Selain pengalaman pribadi juga, saya lihat juga teman-teman yang lain yang ada di sana gitu. Jadi itu kan bercerita tentang hubungan antara orang yang berjauhan ya. Jadi satu di sini dan keduanya itu seakan harus saling menguatkan gitu. Karena apapun yang terjadi, yang telah dilakukan sehingga bisa masuk ke dalam sana, yang di luar juga kadang-kadang menanggung apa yang terjadi itu gitu. Misalnya kayak ada seorang pencuri masuk ke sana gitu. Itu kadang-kadang yang di luar pun gitu, istrinya misalnya gitu,
itu juga harus kuat-kuat mental gitu, karena tetangga kebanyakan bisa selalu bilang, oh itu istrinya pencuri atau segala macam gitu. Jadi itu dari sana tuh mereka harus saling menguatkan. Kalau mereka ketemu gitu, mereka ngobrol, ngelihatnya tuh sangat mengharukan lah sebenarnya gitu. Situasi seperti itu yang dialami oleh seorang Ariel ya di dalam rumah tahanan. Waktu saya ke sana, kebetulan Ariel udah keluar. Anak-anak di sana tidak sabar untuk menunjukkan kebolehan mereka. Ariel, mari kita lihat apa yang mereka pertunjukkan di depan saya waktu itu. Ini dia liputannya. Hidup dalam rumah tahanan bukan berarti kering akan kreativitas. Meski secara fisik terpenjara, namun para penghuni rutan ini tetap bisa berkreasi. Salah satunya melalui musik. Di balik tebalnya tembok dan kokohnya teralis besi rumah tahanan Kebonwaru, Bandung, Jawa Barat, sebuah band lahir, Bringka Waru. Meskipun tidak memiliki latar belakang sebagai pemusik, namun kemampuan mereka memainkan jari jemari dan memetik senar gitar tak kalah dengan pemusik profesional. Kegiatan-kegiatan di dalam rutan kami ini kita coba untuk mengapresiasikan segala bentuk aktivitas dan kegiatan mereka seperti di luar. Apresiasi kami yang berikutnya adalah mengenai kegiatan aktivitas anak-anak yang bermain musik. Kami belum lama ini menerima sumbangan dari majalah Rolling Stone berupa gitar-gitar akustik. Itu sangat berguna dan bermanfaat sekali buat pembinaan dan kegiatan di dalam rutan ini, sehingga aktivitas mereka bisa tersalurkan dan kita berusaha mengembangkan sebaik-baiknya. Siapa tahu mungkin ada yang punya potensi dan berbakat luar biasa bisa eksis di dunia luar di seni. Di sini adalah tempat untuk bisa berbenah diri, mengintrospeksi diri, dan memunculkan memotivasi untuk bisa berkembang kepribadiannya secara lebih baik lagi. Bringka Waru menjadi ajang pembuktian bagi para tahanan bahwa mereka dapat hidup lebih baik, menata masa depan dengan nilai-nilai positif, dan terus mengasah kemampuan bermusik mereka di dalam penjara. Kami dari Bringka. Musik kita dulu, karena hati kreativitas tersebut. Waktu Anda harus mendekam di dalam rumah tahanan, banyak orang bilang, tamatlah karir seorang Ariel. Boleh tahu nggak, apa yang membuat Anda bisa bangkit seperti sekarang ini?